Perkenalkan, nama saya Rohana Manulang dengan NIM 2902-1501119. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa, SPMM. Saya akan mempresentasikan mengenai konsep tim kerja. Tim dan kelompok adalah dua konsep berbeda. Kelompok untuk terlibat di dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan dari seluruh anggota tim akibat kinerja. Mereka sekedar kumpulan kontribusi parsial dari seluruh individu. Anggota kelompok tidak ada sinergi positif yang menciptakan tingkat kinerja keseluruhan yang lebih besar ketimbang totalitas input dari mereka berikan. Sementara itu, tim kerja mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas input para individunya. Pengertian tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi dari jumlah masukan individual. Stephen Inmoti 2008 halaman 406. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Perbedaan antara kelompok dan tim. Gambar di samping terlihat bahwa kinerja antar kelompok dengan tim sama sekali berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang. Para pemimpin atau manajer dalam sebuah organisasi sudah merasa puas jika keberhasilan membangun sebuah kinerja kelompok. Hal seperti ini sering terjadi karena mereka tidak berpikir melampaui apa yang telah dicapai dengan apa yang seharusnya dapat dihasilkan dalam keadaan yang tidak terlalu berbeda. Jika mereka bisa membentuk sebuah kinerja, apapun yang dilakukan oleh karena organisasi akan lebih mudah diatasi. Selain itu, dengan kinerja tim produktivitas akan meningkat. Waktu yang digunakan bisa lebih efektif dan biaya pun bisa ditekan pengeluarannya. Tipe tim. Yang pertama, tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan. Jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa efisiensi dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecah masalah, anggota bernegosiasi ke bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Tetapi jarang tim diberi wewenang untuk melaksanakan secara seksama. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sampai 15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyedia mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolaborasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Tim ini bahkan memilih anggotanya sendiri dan menyuruh anggota itu untuk saling menilai kinerja. Ketiga, tim fungsional di saling tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim fungsional silang merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. 4. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama bagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung di antaranya, seperti lokasi jaringan kerja, video konferensi, dan email. Tim virtual terdiri atas anggota-anggota yang tersebar secara geografis dan organisasional yang terikat terutama oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tim virtual sering meliputi para pekerja lepas antara organisasi rekanan, pelanggan, pemasok, konsultan, atau pihak-pihak luar lainnya. Salah satu keuntungan utama tim virtual adalah kemampuan untuk dengan cepat mengumpulkan kelompok orang yang paling tepat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau mengeksploitasi peluang strategi tertentu.
kelima, sistem multi-tim atau multi system. Suatu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tugas dari atasan. Tim ini terdiri dari atas banyak tim. Tim-tim yang efektif. Ketika tim kerja yang didasarkan pada 2 poin. Pertama, tim berbeda dalam bentuk struktur. Untuk menggeneralisasikan seluruh varietas tim tetapi menghindari dengan ketat dalam prediksinya pada seluruh tim. Kedua, mengasumsikan kerja tim lebih disukai dengan kerja individu. Menciptakan tim yang efektif, para individu dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, seperti memecahkan permasalahan dengan sempurna. Komponen utama tim efektif yaitu yang pertama, sumber daya dan pengaruh kontekstual yang membuat tim menjadi efektif. Yang kedua, terkait komposisi dari tim. Ketiga, variabel proses adalah peristiwa tim yang mempengaruhi efektivitas. Konteksnya itu efektivitas tim. Konteksnya adalah sumber suasana kepercayaan, evaluasi kinerja, dan sistem penghargaan. Komposisinya kemampuan dari para anggota, kepribadian, alokasi peran-peran, perbedaan, ukuran tim-tim, fleksibilitas anggota, pilihan-pilihan anggota. Kemudian rancangan pekerjaan, yaitu otononim, keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, arti tugas. Ya. Kemudian proses. Proses itu yaitu tujuan umum, tujuan khusus, efektivitas tim, tingkat konflik, kemalasan sosial. Ada faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu yang pertama, sumber daya memadai. Tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuan. Hal ini meliputi pengaruh seperti informasi yang tepat waktu, teknologi, ketersediaan staf, dorongan, dan asisten administrasi. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur kepemimpinan adalah kemampuan sosial yang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam media massa, baik elektronik maupun cetak. Seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Komposisi tim. Komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan tim, menempatkan para staf sampai kemampuan dan kepribadian dari para anggota tim, alokasi peran, ukuran tim, dan keinginan para anggota atas kerja tim. Yang pertama, kemampuan para anggota kinerja dari tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Dan tim dibutuhkan orang yang ahli dalam membuat keputusan dan problem solving teknis dan interpersonal skills. Yang kedua, kepribadian para anggota. Para anggota tim yang terbuka dapat berkomunikasi lebih baik satu sama lain dan lebih banyak menyampaikan gagasan. Membentuk tim-tim terdiri dari orang-orang berpikir terbuka yang lebih kreatif serta inovatif. Yang ketiga, alokasi aturan, yaitu tim harus memiliki 9 peran, yaitu kreator inovator, menginisiatif gagasan kreatif. Yang kedua, explorer, promoter, juara gagasan setelah dimulai, aksesor, developer, menganalisa pilihan keputusan, truster, organizer, menyediakan struktur, colluder, dan produser, menyediakan arah dan mengikutinya, controller, investor, memeriksa rincian, upholder, maintainer, bertarung di pertemuan luar, reporter, advisor, menjadi informasi seluas-luasnya kan. 4. Keragaman para anggota. Para anggota dari suatu unit kerja atau kelompok, tim, atau departemen sebagai atribut demografi umum, misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau layanan dalam organisasi yang merupakan subjek dari demografi organisasi. 5. Besaran tim-tim. Jumlah anggota terlalu besar, kekompakan dan akuntabilitas membuat menurun, meningkat kemalasan sosial dan berkurangnya komunikasi. Pilihan anggota memilih para anggota tim. Para manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dan kemampuan kepribadian dan keterampilan. Tim-tim yang memiliki kinerja yang lebih tinggi cenderung terdiri dari atas
orang-orang lebih memilih bekerja sebagai suatu kelompok. Pengaruh proses kelompok. Potential group effectiveness, potensi aktivitas kelompok, proses gains, yaitu keuntungan proses loss, kerugian proses, actual group effectiveness. Proses kelompok itu potential group aktivitasnya ditambah proses gains, kemudian dikurang proses loss sama dengan actual group effectiveness. Mengubah individu menjadi pemain tim, memperlihatkan bagaimana organisasi dapat menciptakan para pemain tim. Yang pertama, merekrut para pemain tim ketika merekrut pemain tim, pastikan para kandidat dapat memenuhi peran tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Yang kedua, menciptakan para pemain tim untuk meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pelatihan. Sebagai contoh, menemukan bahwa untuk mencapai keberhasilan, tim penjualan diperlukan jauh lebih banyak daripada mengoperasionalkan. Tenaga penjual yang memiliki kemampuan tinggi, manajemen harus meniti 3 insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya saling kompetensi. Menurut Hallmark Card, sistem insentif dasar bagi individu pada bonus tahunannya yang didasarkan pada pencapaian tujuan tim. Menurut Hall Progress, sistem imbalan yang didasarkan pada kinerja mengarah pada kinerja tim. Sebab hasil tim memilih para anggota baru dan dengan hati-hati sehingga mereka memberikan kontribusi bagi efektivitas tim. Dengan demikian memperoleh bonus tim, promosi, kenaikan gaji, dan bentuk penghargaan lainnya harus diberikan kepada para individu yang telah bekerja efektif sebagai para anggota tim dengan melatih para kolega yang baru. Yang keempat, ujian terakhir adalah menentukan para anggota kelompok saling bergantung atau tidak. Para individu bekerja secara sendiri, total kinerja yang dimiliki merupakan penjumlahan dari keseluruhan kinerja individual mereka semata. Memahami tim kerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berintegrasi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Yang ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Kelompok tidak sama dengan tim. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih. Bekerja dalam tim mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain. Berbagai informasi menghadapi perbedaan dan melemburkan kepentingan pribadi untuk kebaikan lebih besar bagi tim. Ada daftar pustakanya dari untuk presentasi saya ambil dari sumber-sumbernya. Dan untuk materi yang saya presentasikan sumbernya itu dari link www.akademia 38234943 yaitu mengenai memahami kerja tim. Sekian untuk presentasi saya, terima kasih.